Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita naik mimbar, ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Di antaranya jadwal sholat zuhur hari ini bertepatan pada Jumat 29 November 2024, 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yaitu pada pukul 11.41. Dan yang akan mengisi Imam Sholih Swadid insyaallah Ustaz Abu Madira. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita semua. Kami ucapkan jazakallahu khair. Dan insyaallah untuk Imam Sholih Swadid Jumat depan bertepatan 6 Desember 2024, 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, insyaallah akan diisi Ustaz Haji Iwas Kamaluddin dari Ternang. Dan kepada para jemaah yang akan atau ingin mewakafkan Al-Qur'annya dari rezekinya, bisa dititipkan atau dititipkan ke DKM atau ambil brosur di depan pintu sebelah utara. Ada brosur dari Badan Wakaf Al-Qur'an. Dan kepada para jamaah yang masih ada di luar ataupun di kantor di ruangannya, perjalanan akan bergegas menuju masjid karena azan zuhur tidak lama lagi akan segera dimulai. Dan kepada para jemaah yang membawa komunikasi agar disesuaikan oleh komunikasi terlebih dahulu agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat Jumat kali ini. Demikian kami sampaikan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Ashhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah rahmati kita semua. Khatib mengajak kepada pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga ketakwaan yang telah kita perjuangkan selama hidup kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dari akhirnya.
baik dengan terus kita menjaga ya kewajiban-kewajiban yang telah kita laksanakan, ataupun terus kita bersabar atas maksiat-maksiat yang datang dari berbagai macam sudut dan bentuknya kepada kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan semua amal soleh kita diterima, amin. Salam dan salawat tentu tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah wa ba'd. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60, ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua mukmin, setiap individu mereka untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila itu perintah berarti berdoa ini hukumnya wajib. Karena dalam kaidah disebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah itu hukumnya wajib. Bila tidak ada yang memalingkan dari hukum asal tersebut, maka tetaplah dia dalam hukum asalnya. Maka lafaz ini berisi instruksi dari Allah, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Maka berarti berdoa ini hukumnya wajib. Dan ini juga dikuatkan bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepada dirinya. Menunjukkan bahwasanya adanya murka Allah itu menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang melakukan satu di antara sekian dosa-dosa besar. Kemudian kedudukan doa dalam agama ini kita juga dapati bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala jadikan isi-isi doa itu menyertai setiap solat-solat kita. Lafaz-lafaz doa itu menyertai setiap solat kita, yaitu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu artinya kita sedang berdoa. Karena maknanya adalah ya Allah berikanlah kami hidayah akan jalan yang lurus. Berarti konteksnya adalah berdoa. Walaupun tangan tidak terangkat karena posisi kita seorang sedang yang salat. Ya, imam dan makmum sedang salat, tangan tidak terangkat, tetapi berdoa tidak mesti harus selalu mengangkat kedua tangan. Contohnya adalah ketika kita salat membaca surah Al-Fatihah, tangan tidak diangkat. Ya. Tetapi apa yang diangkat yaitu hati kita, hendaklah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rasul bersabda, innallaha la yaqbalu du'al abdi min qalbin lahin ghafilin atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang lahir dari hati yang lalai. Maka oleh karena itu, bila pada masuk ya ketika seorang imam membaca atau seseorang salat membaca ya Al-Fatihah dan sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim, dia minta kepada Allah jalan yang lurus, maka akan sulit Allah mendengarkan doanya bila hatinya tidak hadir. Karena manusia saja ya ketika dia tahu apa yang dia minta sesuatu yang besar dan bermanfaat dan serta dia butuhkan, pasti dia memintanya serius kepada pihak lain ketika dia butuh perkara tersebut. Maka disinilah kita dapati ya bila seseorang merasa butuh kepada Allah akan jalan yang lurus, pasti dia mintanya akan serius ketika sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memperhatikan adab-adab agar setiap doa kita didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tidak dengan hati yang tidak hadir. Di antara adab yang lain dalam berdoa adalah, dan agar kita mudah hadirnya hati, yaitu adalah kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita sebutkan dalam doa-doa kita. Mungkin bisa jadi salah satu sebab mengapa hati tidak hadir ketika berdoa, karena tidak faham apa yang dibaca dan tidak tahu isi yang diminta. Makanya mulutnya qomat kamit ya, apalagi kalau dia mendengar orang yang berdoa dia aminkan, sementara dia tidak paham ini si imam ngedoain apa, amin tapi sulit untuk kemudian aminnya itu jujur bahwa semoga Allah kabulkan, artinya amin itu kalau dia tidak paham artinya. Maka oleh karenanya penting bagi kita di antara agar doa kita didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memahami isi doa. Para jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, adalah seorang sahabat sekaligus pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang setia melayani beliau di rumah beliau alaihissalatu wassalam, yaitu Anas bin Malik. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau berkata, kana min aksar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara doa, kata Anas bin Malik, yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah doa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Mungkin insyaAllah sebagian kita atau sebagian besar kita faham arti Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. InsyaAllah secara global faham. Tetapi kalau kita bisa mengetahui tafsir dari isi kandungan doa itu, rincian dari isi doa itu, ini insya Allah akan lebih memudahkan. Doa yang kita minta itu akan lebih paten, akan lebih khusyuk, hati lebih mudah hadir. Adalah Al-Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Katsirnya ketika menafsirkan ayat surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-21 yang berbunyi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia, di antara mereka itu ada yang berdoa kepada Allah dengan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini orang mukmin. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menafsir Al-Baqarah 201 tadi, makna kebaikan dunia atau isi doa itu adalah Allah seseorang itu, ya, dalam doa itu terkumpullah kebaikan dunia dan perlindungan dari berbagai macam keburukan. Adapun kebaikan dunia dimaksudkan adalah tashmalu kulla matlubin dunyawin min afiyah wa dari rahaba wa zawjah hasana wa rizq wasi' wa ilmin nafi' wa amal salih wa markab hani wa sanad jamil alati ghair ila ghairi dhalika mimma ishtamat alaihi ibaratu al-mufassirin. Makna kebaikan dunia itu, ya, satu maksudnya adalah apa? Badan yang selalu sehat. Badan yang selalu sehat. Yang kata Nabi SAW, bila seseorang itu di pagi harinya, man asbaha aminan fi syirbi wa mu'afan fi jasadi wa inda qutu yaumi fa ka'annama ulqiya dunya bihadzafiriha, rawahu Muslim. Bila pagi hari seseorang diberikan lingkungan yang aman, badan yang sehat, ada makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dengan seluruh isinya. Betul, bila satu perkara ini tidak ada pada diri kita, contoh misal badan kita tidak sehat, maka itu tidak bisa disembuhkan dengan jabatan, uang dan yang lain. Kita tidak bisa merasakan kelezatan apapun di dunia kalau badan kita sakit. Atau diambil yang kedua, atau yang pertama misalnya lingkungan kita kacau seperti Gaza, Palestina sekarang sudah dibantai oleh orang-orang Yahudi di sana. Ya, tidak aman, tidak membuat tenang hidup. Atau ya, lingkungan aman, badan sehat, tapi tidak ada yang dimakan, kelaparan terus misalnya atau kehausan, maka ini pun tidak memberikan kesenangan dunia. Maka salah satu kebaikan dunia adalah badan yang sehat. Badan yang sehat. Yang kedua adalah darun rahabatin, rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman termasuk kenikmatan dunia, termasuk kebaikan dunia yang itu ada pada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kira-kira kalau rumah masih susah bernapas, ya, karena mungkin lingkungan yang tidak mendukung, ya, pohon susah, beton sana beton sini, coba baca doa ini, sugan rumah teh jadi hampang, sugan rumah teh jadi sejuk dan nyaman. Yang ketiga zaujah hasanah, istri yang baik. Kalau istri yang baik ini panjang terjemah, tapi intinya kalau kata Nabi SAW, ya, istri yang solehah itu adalah bila engkau melihatnya menyenangkan dirimu, bila engkau perintahkan dia kerjakan. Kalau kemudian dia suatu hari merasa salah, dia datang kemudian menyodorkan tangannya untuk mengatakan ini tanganku, hukumlah, dan sampai kau ridho, betul-betul mencari keridhoan suami, ya, seperti itu. Ini termasuk kenikmatan dunia. Jadi kalau ada istri yang memusingkan, ya, sebagian bapak-bapak agak susah betah di rumah, sepertinya perlu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah lebih serius. Sugan mudah-mudahan istrinya jadi berubah.
Yang keempat, rizkin wasi', rezeki yang luas. Semua kita pasti ingin seperti itu. Yang kelima dan keenam, wa ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu tentang agama kita. Karena semua ilmu ada manfaat, tapi yang manfaatnya sampai alam kubur hari kiamat hanya ilmu agama. Di alam kubur Allah enggak pernah bertanya tentang apapun dari malaikat munkar dan nakir kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Man robuk wa man dinuk wa man nabiyuk, semuanya tentang agama. Siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu, semuanya tentang agama. Betul, semua ilmu bermanfaat, tapi yang bermanfaat sampai ke alam kubur dan hari kiamat ada ilmu agama. Itu ilmu nafi'. Dan Rasulullah SAW ajar kepada kita untuk diminta setiap habis sholat subuh. Tiap sholat subuh kita baca, setelah baca dikit-dikit subuh baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum minta rezeki, sebelum minta amal diterima, minta doa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang tepat akan bisa mengarahkan seseorang itu mencari rezeki yang halalan tayyiban. Ilmu yang kuat akan bisa membuat seseorang itu memahami apa syarat-syarat amal itu Allah terima. Maka oleh karena itu teruslah kita belajar dan teruslah menambah ilmu agama ini, karena itu akan bermanfaat bagi hidup dunia dan akhirat kita. Kemudian wa amalan saleh, di antara kebaikan dunia adalah amal-amal kita Allah terima. Amal-amal kita Allah terima. Maksud dari amal diterima bila memenuhi dua syarat kata para ulama. Yang pertama dengan hati yang ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja belum cukup kalau amal itu belum seperti Rasul. Seperti Rasul saja tidak cukup sampai itu lahir dari hati yang ikhlas. Di antaranya adalah markabin hani, termasuk kenikmatan dunia adalah apa? Memiliki kendaraan yang nyaman. Kalau tiap pekan ke bengkel terus, sepertinya seseorang perlu lebih serius membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena masuk dalam pengertian itu adalah memiliki kendaraan yang nyaman. Kemudian ya mendapatkan dukungan-dukungan yang baik dari lingkungan sekitar, ya mendapatkan pemuliaan dan penghormatan, itu pun termasuk dari kebaikan dunia. Dan makna Rabbana wa fil akhirati hasanah, sedangkan kebaikan di akhirat mulai dari kita mendapatkan kebaikan di padang mahsyar, mulai dimudahkan timbangan amal dan dimudahkan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka, maksudnya bukan jangan sampai masuk neraka. Sebab kalau mana sudah masuk surga selesai. Tapi maksudnya waqina adzabannar adalah ya Allah, ketika di dunia ini jauhkan berbagai macam pintu-pintu sehingga kami berbuat maksiat kepadamu ya Allah, baik dengan lisan, tangan maupun anggota perbuatan, baik dengan hati dan yang lainnya. Itu mana waqina adzabannar, agar Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita untuk dapat mendekati pintu-pintu maksiat, menghalangi dan membentengi kita dengan tembok yang kokoh agar maksiat-maksiat itu tidak mudah datang menghampiri kita. Dan kalaupun datang, Allah berikan kita taufik dan hidayah mudah menghalaunya. Dan di zaman sekarang betapa kita butuh dengan waqina adzabannar dari Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat sangat mudah pada hari ini. Sangat mudah. Orang tidak perlu repot-repot berbuat maksiat sekarang. Melalui tangan HP-nya dia bisa merusakkan otaknya, hatinya dan ibadahnya dengan HP yang dia pegang tiap detik, kecuali kalau tidur dan makan. Mudah berbuat maksiat. Maka oleh karena itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Kalau kata Anas bin Malik nih, pembantu Nabi, masih berkata wa kana aksar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Doa itu kita lebih pantas lagi banyak membacanya plus penghayatan. Kita sangat butuh, apalagi di zaman sekarang ini. Fitnah luar biasa, maksiat mudah. Bila Allah tidak jaga kita, bila Allah tidak lindungi kita, maka solat kita pun bisa jadi tidak diterima. Karena apa? Karena susah khusyuk saking banyaknya maksiat dan dosa. Bisa jadi sedekah kita pun tidak Allah terima, puasa kita terima. Karena apa? Lahir dari hati yang kotor. Karena banyaknya maksiat yang terus kita rawat, sementara kebersihan hati sulit dijaga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan doa-doa kita. Barakallahu fikum jami'an.
Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim As-Sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Amin Allahumma amin. Innallaha amarana an nusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarana bil adl wal ihsan wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sau ada duduk terus kaki dan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.